Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balmus Gustandi, NIM A7101900064. Di sini saya akan menjelaskan materi soal yang ada pada ujian praktikum jaringan komputer. Baik, saya akan mulai. Di sini kita akan masuk ke pembahasan soal. Jadi soal-soalnya itu: 1. Jelaskan perbedaan dari hub switch dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Kedua, jelaskan kegunaan dari bridge. Disebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Ketiga, berikan penjelasan bagaimana simpel kue dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Yang keempat, jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Kita masuk ke nomor 1, yaitu perbedaan dan kegunaan hub, switch, dan router dalam jaringan komputer. Hub adalah perangkat yang paling murah dan paling sederhana. Hub adalah alat penghubung antar komputer yang bekerja di OSI layer 1 atau physical layer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Hub dapat menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Ketika ada satu paket yang masuk ke satu port di hub, maka akan tersalin ke port lainnya di hub yang sama, dan semua komputer yang tersambung di hub yang sama dapat membaca paket tersebut. Kedua, kegunaan hub yaitu menjadi alat yang menerima sinyal dari komputer sekaligus juga sebagai titik pusat dari seluruh komputer yang terhubung yang kemudian membagikan data ke seluruh komputer. Lalu yang kedua, switch. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2 data link. Layer switch memberikan alternatif yang dapat mengatasi kekurangan dari hub. Switch memiliki tugas sebagai penyambung atau menjadi konsentrator di dalam jaringan komputer. Switch dapat mengenal MAC addressing yang dapat memilah suatu paket data yang akan diteruskan atau dilanjutkan menuju ke tempat tujuan. Lalu kegunaan switch sebagai manajemen lalu lintas yang terdapat pada suatu jaringan komputer. Switch bertugas bagaimana cara mengizinkan paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Lalu yang ketiga adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3 network layer. Router dikatakan lebih pintar dari hub maupun switch karena router dapat melakukan hal-hal yang keduanya tidak dapat dilakukan. Router mengidentifikasi paket data yang dikirimkan untuk melihat sumber dari tujuan dari sebuah transmisi dan mengarahkan transmisi tersebut ke tempat yang sesuai untuk memastikan transisi tersebut benar-benar sampai kepada tujuannya. Penggunaan router dapat menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL, Digital Subscriber Line, atau disebut DSL router. Lanjut kita ke yang perbedaan antara hub, switch, dan router. Hub dan switch tidak dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda, halnya pada jaringan yang sama saja. Lalu router dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Lanjut nomor 2, yaitu kegunaan dari bridge dan interface yang dapat dibuat bridge. Bridge bekerja pada data link layer pada OSI. Bridge adalah alat yang digunakan pada suatu jaringan yang berfungsi untuk memisahkan sebuah jaringan yang luas menjadi segmen yang lebih kecil. Bridge membaca alamat MAC
dari setiap paket data yang diterima yang kemudian akan mempelajari bridging table untuk memutuskan apa yang akan dikerjakan bridge selanjutnya pada paket data tersebut, apakah diteruskan atau diabaikan. Terus lanjut, yaitu kegunaan bridge, menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa bridge. Mengoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda. Lalu lanjut, jenis-jenis interface yang dapat dilakukan bridge itu satu, Ethernet. Lalu yang kedua, VLAN. VLAN itu merupakan bagian dari Ethernet atau wireless interface. Lalu ketiga ada wireless AP, WDS dan station pseudo bridge. Lalu yang keempat ada EOIP, Ethernet over IP. Lalu yang kelima ada PPTP, dapat dibuat selama bridge dilakukan baik di sisi server maupun klien. Lalu lanjut ke nomor 3, yaitu bagaimana Simple QE dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Nah, Simple QE merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload dan download tiap user. Lalu cara Simple QE dapat mempengaruhi kecepatan dan download dari jaringan mikrotik, yaitu dengan melakukan metode untuk melimitkan bandwidth. Caranya membagi bandwidth dari skala kecil hingga menengah. Lalu kita lanjut, yaitu langkah-langkah nomor 4, langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat melancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Nah, jadi yang pertama itu adalah masuk ke menu, pilih IP hotspot setup. Nah, jika sudah, langkah pertama yaitu menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Jika sudah, lalu ke langkah kedua yaitu menentukan IP address. Lalu langkah ketiga adalah menentukan range IP address. Lalu kita lanjut, langkah ketiga yaitu menentukan SSL certificate. Lalu langkah keempat adalah menentukan SMTP server, IP-nya itu 0000, biarkan default saja. Lalu langkah kelima adalah menentukan alamat DNS server. Lalu langkah keenam adalah memasukkan nama DNS untuk local hotspot. Lalu langkah ketujuh adalah menentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot Anda. Nah, langkah ke-8 adalah jika ada pemberitahuan seperti ini, gambar ini, maka setting hotspot telah selesai. Nah, terus langkah terakhir adalah mencoba login dengan username dan password yang telah kita buat tadi. Nah, hasilnya itu seperti ini. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dari saya, dari kata-kata atau apa, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.